Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jalan Taman Bunga 4, Lantai 3, Kota Gorontalo. Dari Studio Ruang Aspirasi Gorontalo, fokus dan berimbang, baik itu membahas persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, kriminal, dan agama. Dan di sore hari ini, di studio podcast kami, Ruang Aspirasi Gorontalo, Ruasgo, kami kedatangan tamu, salah satu aparat penegak hukum di Gorontalo, tepatnya di Polres Kabupaten Bone Bolango. Beliau ini adalah salah satu ustadz, dan bukan cuma saya di Gorontalo, di luar Gorontalo pun boleh saya katakan bahwa beliau ini adalah nasional sudah mengenal beliau. Selain beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Kesatuan Binmas di Polres Bone Bolango, juga beliau dipercayakan oleh umat sebagai Dai Polri se-Indonesia. Luar biasa. Saya sapa dulu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Pauji SH. Waalaikumsalam Kakanda. Ya. Subhanallah, hari ini saya kaget begitu Bapak datang ke studio kami. Luar biasa sekali karena ada fenomena yang sekarang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo. Bahkan semua masyarakat itu menginginkan bahwa gimana caranya untuk mencarikan solusi tidak terjadi terkait yang saya diskusi selama 30 menit dalam tema bunuh diri bukanlah solusi dalam menghadapi masalah. Baik. Tentunya ada dua fungsi daripada Pak Ustadz ini. Saya lebih seru panggil Pak Ustadz ini. Ya, kan. Saya biasanya cuma sering lihat di YouTube ini Pak Ustadz. Malah hari ini saya ketemu langsung nih. Ternyata Pak Atmal ini orang ganteng juga ini. Baik Pak Ustadz. Selain Anda seorang penegak hukum sebagai Kasat Binmas di Polres Bone Bolango, di sisi lain Anda seorang dai, tentunya bahwa mengatasi dan mencarikan solusi ini tidak gampang. Prosesnya panjang, Januari sampai bulan Juli sudah ada 23 kasus bunuh diri. Tentunya Polres Bone Bolango sendiri, langkah apa yang akan dilakukan terkait berbicara seorang Kasat Binmas untuk menghadapi kasus bunuh diri yang sekarang ini? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kekuatan dan umur panjang. Amin. Insya Allah kita semua yang ada di studio dan para pendengar, dan insya Allah bisa diberikan Allah terus kesehatan dan kekuatan. Amin. Amin. Terkait dengan perihal bunuh diri ini yang sudah terjadi beberapa lama, apalagi khususnya di wilayah Bone Bolango, kami dari jajaran Polres Bone Bolango itu tidak bosan-bosannya untuk terus menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, dan dari kami sendiri itu membawahi 165 babin. 165 babin ya. Wilayah desa 165 desa, 100 babin. Jadi babin kami ada terkurang sekitar 65 babin. Dan satu babin kadang membawahi 2 desa. Nah, jadi itulah yang terus gencar menyampaikan kepada desa melalui tingkat desa kepada masyarakat bahwa bahaya tentang bunuh diri ini. Dan baik dilarang oleh secara hukum kita maupun yang dilarang dalam agama, dan itu jelas. Dan sehingga itu kami juga dalam poin menyampaikan pesan ini bahwa tidak hanya terfokus di Bone Bolango, bahkan seluruh wilayah, bahkan dari Pohuwato, Bualemo, Limboto, bahkan hari ini, bahkan tadi pagi, setiap hari itu terus kami sampaikan agar betul-betul sampai kepada telinga masyarakat paling bawah bahwa terkait bunuh diri ini tidak dianjurkan, dan memang bunuh diri ini bukanlah solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Apalagi kita lihat fenomena sekarang, orang tidak bisa melihat tali jemuran dia gantung, apalagi tali gantungan bayi dia gantung, seolah-olah begitu mudahnya dia mengakhiri hidup ini. Dan sementara ada orang yang sakit ingin sehat. Nah, ini dia masih orang yang hidup, masih bisa bekerja. Adakah dia berpikir bahwa dalam kehidupan itu ada Allah di akhir ceritanya? Sebagaimana kita melihat ada ujian-ujian yang diberikan kepada hamba Allah. Ketika Siti Hajar dia harus berlari antara bukit Safa dan Marwa. Apakah Allah membuat dia tersiksa dia harus lari? Bukan itu. Intinya Allah akan membiarkan dia dulu berikhtiar, berusaha dulu. Setelah kau berusaha sudah mentok di usahamu,
maka ada Allah di akhir ceritanya. Allah keluarkan air zam-zam pada saat ketika dia sudah berikhtiar itu. Faktor utama yang membuat terjerumus orang bunuh diri, Pak Ustaz? Di antaranya tidak jarang kita bisa mengetahui pendeknya pemikiran. Ya. Itu ketika pendeknya pemikiran disebabkan mungkin ada permasalahan ekonomi. Ya. Ekonomi, ada masalah cinta, Ya. ada juga masalah keimanan yang mungkin dasar-dasar agamanya begitu tipis sehingga itu juga dijelaskan kadal fakru ayyakuna kufra. Sesungguhnya kefakiran itu, kemiskinan bisa menyebabkan dia mengambil jalan tempuh, jalan yang sesat, dan itu bisa saja dia menggantung dirinya, menembakkan dadanya, menabrakkan ke kendaraan, melompat dari ketinggian, mengiris urat nadinya, bahkan melakukan bom bunuh diri. Ya. Nah ini, dan ini sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah, man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Ya. Barang siapa yang mereka mati membunuh dirinya, maka mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Masya Allah. Nauzubillah. Sebagai seorang aparat penegak hukum, langkah yang tepat yang akan dilakukan seorang Kasat bin Mas, Baik. kira-kira apa, Pak? Langkah yang tepat yang saya lakukan saat ini, saya menggandeng beberapa stakeholder. Ya. Kebetulan beberapa minggu kemarin dari Ibu Wakil Bupati Bone Bolango Ya. sudah menggandeng beberapa kami tim, diantara tim konseling. Ya. Sudah ada. Jadi ada yang kemarin beberapa hari yang sebelum kemarin yang gantung diri, Ya. ada yang menggantung itu tidak jadi, sempat ditemukan oleh keluarganya, Ya. dan pada saat itu tim konseling sudah turun. Saya Dan boleh sedikit cerita? Bisa. Pak Ustadz ada yang sempat rencana untuk mau gantung diri, tapi tiba-tiba Pak Ustadz Ya. memahami dia lewat WhatsApp. Boleh cerita sedikit Pak Ustadz? Ya baik. Ya. 3 hari yang lalu. Iya. Itu setelah saya kembali ceramah, kembalinya jam hampir setengah 12 saya pulang. Iya. Setelah saya buka chat FB saya, ada seorang ibu yang mengechat saya mengatakan, Pak Ini di Ustadz, Bone Bolango, Pak? bukan, di wilayah Telaga. Wilayah Telaga. Wilayah Telaga, Kabupaten Gorontalo. Iya. Kebetulan dia melihat video saya, mungkin ada yang tersebar, atau dia perasaan dia mau mencari FB saya. Iya. Dia menemukan, dan saya tidak berteman dengan dia. Tidak berteman dia begitu. Iya, iya. Nah, jadi dia langsung ngechat saya bahwa Pak Ustadz tidak ada solusi lain selain bunuh diri ini. Subhanallah. Dan saya sudah akan melakukan tempuh itu, perbuatan itu. Iya. Saya sudah tidak sanggup lagi, sudah berat beban saya, dan saya sudah bebat dengan permasalahan yang saya hadapi. Nah, ternyata setelah itu saya mau berpikir, wah ini langsung kepada saya, yang sering gencar menyampaikan itu berarti mungkin ujian sama Pak Ustadz. ujian bagi saya. Iya. Dan ini harus betul-betul saya clearkan. 3 hari kemarin kejadian. 3 hari kemarin. Silakan. Dan begitu esoknya saya berhadapan dengan dia, dan saya foto, dan saya ketemu, dan dia wajahnya sudah riang gembira. Dan alhamdulillah pendekatan saya lakukan itu bukan hanya pendekatan saja, saya juga memberikan sumbangsi, dan saya getarkan pihak-pihak baik dari Polda maupun dari desa, bahkan grup dakwah kami para dai itu menyuarakan bahwa ada warga yang nyaris melakukan bunuh diri. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia sudah membuka ruang dan sudah tidak ada lagi berpikir terkait dengan bunuh diri itu. Masya Allah. Alhamdulillah, itu menyelamatkan satu nyawa ini. Yang Allah menciptakan nyawa itu sudah dengan rencana Allah. Nah, bagaimana kalau dia menghentikan, berarti dia menentang kehendak Allah. Dia tidak jadi gantung. Tidak jadi. Dan sampai sekarang kami kontak-kontakan. Kontak dengan dia, dengan saya maksud untuk terus mengkonter dia bahwa itu perbuatan tidak baik, dilarang oleh Allah. Padahal yang bersangkutan tidak kenal dengan Tidak kenal saya. Ustadz Atmal. Tidak kenal. Dan nanti setelah dia konfirmasi FB, setelah jawab dia puas menerima, sampai ada kata-katanya. Terima kasih banyak Ustadz, saya puas dengan kata-kata ini, dan alhamdulillah saya sudah menemukan Ustadz dengan langsung bertanya seperti ini. Dan itu saya screenshot ke semua percakapan itu. Dan di sini dampaknya betul-betul terasa oleh dia ketika ada orang yang peduli terkait dengan permasalahan dia. Cuma kadang ada orang yang curhat itu, orang yang dia mau curhat itu seolah-olah mematahkan semangatnya. Itulah saya menyampaikan di mana-mana. Ketika ada orang tua, ada teman, ada saudara, meskipun permasalahan ini kadang tidak semua harus diceritakan. Yang karena kejadian tadi yang membuat dia adalah dia mencari sisi keadilan atau mencari keadilan dari salah satu instansi yang dia merasa ada hal yang ketidakadilan di situ. Dan itu saya harus mencari benangnya, apakah benar atau tidak. Dan saya serahkan kepada instansi. Tidak gampang Pak Ustadz. Karena di ujung tanduk ini antara hidup atau mati. Betul. Tapi seorang Ustadz Atmal menyelamatkan nyawa itu Pak. Alhamdulillah. Itulah percakapan saya yang saya harus ambil dengan tidak mematahkan. Jadi seolah-olah saya menampilkan ini loh saya, ini loh kami nih. Yang diantara keluhan kamu wahai saudaraku, ada saya peduli kepadamu.
ketika kita berhasil menyelamatkan nyawa seseorang, saya merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi saya agak meneteskan air mata kalau mau bercerita tentang bagaimana perasaan hati orang itu. Sehingga saya menyampaikan, ketika ada orang yang berkeluh kesah, maka janganlah kau patahkan pada saat itu. Apa anak kemarin kamu, nggak usah curhatan, nggak boleh. Jadi pendengar yang baik dulu. Seolah-olah apa masalahmu nak hari ini gitu. Apa urusanmu? Ada aku teman yang ada di dalam hati sanubari. Karena kalau dia meminta pertolongan kepada orang, sementara orang itu hanya cuek saja, maka akan ada pelampiasan bunuh diri ini. Dan itu fatal. Dan alhamdulillah saya merasakan pada saat itu, dan saya hadir di hatinya dan memberikan dampak yang baik bagi mereka. Insya Allah ada hikmah di balik semua itu, insya Allah. Amin. Berbicara seorang dai, tentu lebih paham dengan apa yang dilakukan dan apa yang diterima. Tapi kalau berbicara tentang seorang aparat penegak hukum, siapa yang bertanggung jawab dalam penerima kasus bunuh diri ini? Semua. Tidak ada yang harus ini bertanggung jawab. Ini tanggung jawab semua. Mulai dari aparat, mulai dari pemerintah, mulai tingkat desa dan keluarga dan kita semua. Dan sekarang ini sebagai pendakwah sebenarnya bukan hanya harus dai-nya. Semua kita menjadi pendakwah, menyampaikan setidaknya. Menyampaikan bahwa jangan begini, jangan begini. Karena kalau tidak ada kepedulian, maka bisa saja ada dari keluarga kita yang senekat itu. Apalagi adanya penyebaran-penyebaran. Setelah ada lagi yang live lama, menjadikan suatu video yang berterus-terus. Coba tayangan itu singgah pada saat orang yang lagi labil. Maka bisa jadi dia ada pemikiran, kira-kira coba-coba saya mau coba hal ini. Makanya itu kita menjadi himbauan saya juga untuk tidak menyebarkan lagi. Terkait ketika dikirim, maka habislah di situ. Cuma kadang ada juga yang mau menyeruskan terus. Mari kita jaga perasaan keluarga, kita jaga perasaan orang-orang sekelilingnya, dan kita jaga. Dan tentu ucapan-ucapan yang keluar dari live maupun dari WA yang dikirimkan foto itu, coba dilihat. Sebagian besar itu adalah doa keburukan bagi si mayit itu. Itu doa. Makanya ucapan itu adalah doa. Sehingga bagaimana betapa berat bebannya itu ketika kematiannya. Orang kalau dibawa jenazah, orang mengucapkan Masya Allah baik orang itu. Itu doa itu. Nah bayangkan kalau dia sudah mendoakan lebih dari 40 orang kata Rasulullah, itu doanya sudah diijabah. Bayangkan. Nah kalau dia dibawa, kenapa itu bagantung diri, sial sekali dia itu. Nah itu baru orang yang melihat, belum orang yang netizen ratusan orang ini. Nah menjadikan doa keburukan baginya. Nah, sehingga itulah menjadi dampak bagi semua saat ini untuk mari kita duduk bersama dan untuk mari kita peduli ini. Jangan tidak ada kemungkinan ini minggu depan, bulan depan tidak ada yang tahu. Karena ini dari pertama 1, kemudian 2, kemudian 3. Bahkan saya masih Kapolsek Tapa 3 yang saya pikul sendiri dari puncak gunung. 3 orang yang gantung diri. Dari sisi seorang Ustadz Atmal, saya tahu dari kota Gorontalo. Bahkan Ustadz boleh mendampaikan yang sudah lama tidak boleh diketemukan, tapi seorang Ustadz Atmal mampu. Kemudian di Tapa ada namanya anak muda bermain panawayat, tapi Ustadz Atmal sekarang diuji. Seorang Kasat Binmas di Monebelango sekarang diuji dalam kasus bunuh diri. Mungkin ada yang langkah-langkah lebih tepat atau ada strategi yang akan dilakukan oleh Ustadz Atmal. Dan ini akan didengar oleh mewakili unsur kepolisian. Juga saya sapa salam sejahtera untuk Pak Kapolda dan Pak Kapolres Monebelango yang mungkin sementara. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Langkah yang tepat tentu kita tidak pernah putus dengan koordinasi dengan Bapak Kapolda Gorontalo, dengan Bapak Kapolres kami, Kapolres Monebelango, Bapak Muhammad Ali Esika. Dan tentu terkait dengan perihal ini kita harus gencar tanpa harus berharap dengan sesuatu. Karena dengan kita turunnya kita ini tentu akan bisa berdampak bagi orang yang banyak. Tentu bukan hanya polisi saja. Kalau hanya polisi, saya kira bagaikan langkah kaki. Kalau dia berlangkah hanya 1 kaki, maka tentu akan pincang jalan ini. Tapi kalau dia hanya berjalan seiring sejalan, ada stick dari pemerintah, ada dari tokoh agama, ada dari tokoh masyarakat, dan kita serempak. Dan tentu insya Allah akan menggaungkan bahwa tidak ada lagi bunuh diri di Gorontalo ini. Dan itu menjadi doa yang besar bagi kita semua, bahwa insya Allah negeri kita ini akan dijauhkan daripada hal-hal buruk ini. Sehingga banyak orang yang di chat di grup itu mengatakan, ya Ustadz apakah kita perlu mengadakan zikir akbar? Why not? Mengapa tidak? Bisa saja. Ada apa yang terjadi di dalam negeri kita?
Apakah tidak ada orang yang kaya di negeri kita ini? Banyak. Zikir akbar ya. Zikir akbar. Zikir akbar. Tidak adakah orang yang peduli dengan kegiatan kita atau ada hal-hal yang bentuk kepedulian? Banyak. Orang Gorontalo banyak orang yang besar. Orang Gorontalo banyak orang yang mampu. Mereka akan terpanggil untuk kepedulian ini. Sehingga itulah kami setidaknya hanya bisa menyerukan. Kami juga bisa berbuat. Namun kami tidak bisa berbuat sendiri. Sehingga butuh partisipasi bersama-sama inilah untuk kita turun bersama-sama. Ini aparat kepolisian sudah menyampaikan. Bahkan kemarin kami hadir di Bone Raya. Kakanda saya, mohon maaf. Saya ke Bone Raya ketika di sana ada TMMD. TNI masuk desa. Nah, kami melakukan pembicara di sana, diundang dan bersama rekan-rekan dari Kodim, kemudian Pak Dandim juga kami membicara tentang materi-materi terkait bunuh diri ini. Dan akhirnya mereka mengira bahwasanya oh ternyata dilarang dan itu memang tidak betul. Tidak betul itu terkait dengan bunuh diri itu. Kalau memang kita harus melakukan itu, maka itu adalah perbuatan yang terlarang, dilarang oleh Allah. Setelah saya sampaikan, ada juga warga yang tidak menggunakan media sosial. Nah, bagaimana penyebaran pesan-pesan kita tentang himbauan itu yang tidak harus dengan media, secara titik sentuh langsung. Makanya kami ke Bone Raya, ke Bone Pante, di mana-mana, dan kami manfaatkan juga momen di mana kami berdakwah. Ketika kami ada isi takziah, ada isi syukuran tiba jemaah haji, apapun media itu, kami jadikan sarana untuk titip pesan bahwa terkait janganlah pendek pemikiran, jangan tipis keimanan, bahkan mari bunuh diri ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegas memperjelas di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian semuanya mengakhiri hidupmu sendiri. Ini sudah jelas. Anfusakum. Jangan kau mengakhiri hidupmu sendiri. Nah, ketika Allah yang mempunyai wadah, yang mempunyai raga kita ini, ketika kita mengakhiri, maka bagaimana? Ketika ibaratnya saya menitipkan suatu benda kepada orang, kau jaga barang ini sebaik-baiknya. Ketika orang yang saya titipkan tidak bisa menjaga titipan itu, maka tentu saya akan merasa kecewa dengan apa yang saya sudah niat baik kepadanya. Nah, begitulah bagaimana Allah. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Sehingga janganlah kita sebagai manusia ini terlalu pendek pemikiran kita, terlalu tipis keimanan. Maka perlu santapan rohani, itu perlu santapan jasani Allah perlu. Nah, kalau dia rohani diisi terus otaknya bagus, tapi kalau dia lapar Allah mau bagantung poli dia. Nah, itu jadi itu yang kita punya peranan Kakanda mungkin ya bersama melalui Ruas Go yang luar biasa ini mungkin bisa didengarkan oleh para pejabat-pejabat para pemangku jabatan, dan saya kira sekarang ini sudah bergerak, sudah mencari solusi bersama, apakah dari tingkat kota, Bone Bolango, semuanya sudah bergerak. Karena bunuh diri ini tiba-tiba muncul, tahu-tahu di kota, tahu-tahu di kabupaten, tahu-tahu di sini muncul tiba-tiba. Jadi seperti munculnya serangan yang tidak kita ketahui. Nah, inilah tugas mungkin dari masing-masing wilayah untuk mendeteksi mana ada warga masyarakatnya, mana ada tingkatan yang perlu mengadukan edukasi konseling, makanya edukasi konseling itu yang perlu untuk mengenal karakter-karakter warganya. Ini yang perlu edukasi konseling ini, Pak Ustadz. Memang prosesnya panjang kalau berbicara tentang mencari solusi supaya orang tidak bunuh diri. Ini bukan cuma di Gorontalo. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan menghadapi satu pesta demokrasi. Tentunya kalau tadi berbicara seorang dai, ini berbicara seorang tugas Binmas. Anda akan disibukkan dengan Kantipnas terkait pemilihan legislatif pesta demokrasi yang kurang berapa bulan lagi. Mungkin ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan seorang Muhammad Atmal selaku Kasat Binmas di dalam menghadapi pileg ini. Kalau tadi bicara bunuh diri, kita bicara politik sedikit, Pak Ustadz. Boleh, baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Terkait dengan kegiatan nanti pileg nanti dalam pemilihan nanti, kami dari Kasat Binmas itu menyampaikan bahwa sesuai dengan atensi Bapak Kapolda, sesuai dengan atensi Bapak Kapolres, bahwa mari terus menyampaikan seruan-seruan Kamtibmas untuk mari kita menjaga bersama-sama adanya penyebaran berita-berita hoax, adanya penyebaran berita-berita yang tidak benar, yang menjaga adanya perpecahan, jangan sampai ada. Karena apa? Karena ketika terjadi salah satu menyatakan bahwa ini seperti ini, ketika kita tidak bisa menjaga bersama, maka tentu akan bisa menjadi dampak
bisa menjadi perpecahan antara kubu satu dengan kubu yang lain. Sehingga bagaimana kita antarkanlah bersama-sama untuk mencari pimpinan yang siddiq, amanah, tablik, fatana. Pimpinan yang jujur, yang terpercaya dan menyampaikan, dan tentu dia bertanggung jawab, bukan asal sekedar ditunjuk, dan tentu menjadi orang-orang pilihan dari semua yang terpilih ini. Karena semua adalah bagaikan pertandingan. Ketika ada yang menang, maka tentu ketika ada yang belum berhasil meraih itu, maka harus legowo, harus menerima. Sehingga ketika ada poin-poin yang perlu didudukkan permasalahannya, ada mungkin tingkatan, ada hal-hal yang kurang, atau ada yang keliru, tentu ada pelaporan yang sudah diwadahi terkait dengan itu. Mungkin ada bagian pengawasan Panwas, mungkin ada dari bidang ini, dan akan didudukkan secara hukum. Dan kalau memang itu sudah jelas, dan tentu kita tidak harus menolak, dan harus kita menerima. Di politik menghalalkan segala macam cara, Pak Ustadz. Saya lihat bahwa Pak Ustadz tidak membatasi, memilih siapapun diundang oleh warna A, B, C, D. Pak Ustadz hadir dalam rangka menyampaikan bahwa saya sebagai seorang polisi jaga keamanan. Mungkin ada strategi yang sementara Pak Ustadz susun di dalam menghadapi pileg ini, karena sekarang ini di Gorontalo lagi memanas ini musim politik. Silakan Ustaz. Terkait dengan ini juga politik uang itu juga yang kami sampaikan. Money politik. Janganlah memakai sesuatu hal-hal yang dapat mencederai tatanan sebenarnya. Itu juga kami himbau juga itu. Janganlah money politik, janganlah menyebarkan berita-berita hoax, kemudian janganlah menyerukan seseorang kemudian untuk menyatakan bahwa ini tidak baik, ini tidak baik. Belum tentu. Karena kita harus melihat referensi bukan cuma baik di mata dunia, tapi kita harus lihat bagaimana baik di mata Allah. Karena baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Kalau sudah baik di mata Allah, maka tentu baik. Sehingga itulah dalam referensi kita ini, siapapun nanti akan mencalonkan diri, maka tentu sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Dan kami sebagai aparat Polri ini yang tentu di wilayah Bone Bolango, kami menyampaikan Babin Kamtipmas untuk mari kita mengawal bersama-sama, mengantarkan peristiwa pesta rakyat ini, dan tentu tidak ada yang bermain di situ aparat-aparat ini. Kita harus menjaga, mengantarkan bagaimana kesuksesan pesta rakyat ini. Tentu semua akan memilih pasangan masing-masing. Sehingga betul-betul bersama sesuai calonnya ini, dari pihak ini, sehingga menjaga. Mari bersama-sama menjaga. Paslon ini menjaga polanya, ini menjaga ini, sehingga tidak mencederai demokrasi ini. Kan kita mengantarkan ini demi kebahagiaan. Memang apa yang disampaikan Kakanda tadi itu memang kadang politik praktis ya gitu ya. Kalau ada yang bisa, ini tidak bisa, ada yang cocok dengan tidak. Memang ada, apalagi dikatakan serangan fajar. Nah, itu memang kalau memang tidak bisa kita pungkiri itu terjadi ketika ada yang diadukan dan ada yang terlapor, maka tentu aparat polisi harus menindak tegas gitu. Itu, dan itu jelas. Kalau dihukum si pemberi dan penerima kena. Tapi kalau berbicara lagi seorang Ustadz Atmal, beda dengan Kasat Binmas di antara politik dan dosa. Politik dan dosa, dan jelas dalilnya. Janganlah kau menjelek-jelekkan kelompok satu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah segolongan kalian menjelek-jelekkan kelompok satu dengan kelompok yang lain, karena bisa jadi orang yang kalian jelekkan itu mereka jauh lebih mulia daripada kalian yang menghina mereka. Itu jelas itu. Kasus bunuh diri adalah podcast yang pertama dengan kami, dan akan ada podcast kedua bersama Ustadz Muhammad Atmal ini terkait politik uang antara dosa dan politik. Nanti kita nantikan bersama Ustadz Muhammad Atmal, dai se-Indonesia dalam ruang aspirasi Gorontalo. Kita lihat dulu yang satu ini. Terima kasih.